Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idanul Hakim. NPM saya 20 12 30 37. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas C23. Di sini saya akan menjelaskan tentang membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah salah satu butir Pancasila. Mungkin kalian sudah tahu ya Pancasila itu apa. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila itu ada berapa sih? Pancasila itu ada 5. Yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini saya akan mengambil butir keempat tentang membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di Indonesia itu ada 6 penganut agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Katolik, agama Konghucu. Nah, mungkin dalam kerukunan hidup di antara sesama umat beragama ini, mungkin dalam 6 agama itu mempunyai keragaman yang berbeda dan pemahaman yang berbeda. Nah, apa sih arti kerukunan hidup di antara sesama umat beragama? Nah, pengertian kerukunan beragama adalah kondisi yang harmonis dan saling menghormati antar penganut berbagai agama dalam suatu masyarakat. Hal ini melibatkan toleransi, pengertian, dan kerjasama di antara pemeluk agama yang berbeda untuk menciptakan kehidupan bersama yang damai. Nah, di sini ada pemahaman agama dan kepercayaan. Pemahaman dan kepercayaan melibatkan pengenalan terhadap keyakinan, nilai, dan praktik spiritual yang dijalankan oleh individu atau komunitas. Hal ini mencakup pemahaman terhadap ajaran ritual, moralitas, dan konsep tentang kehidupan setelah mati. Pemahaman yang mendalam dapat memberikan wawasan tentang bagaimana keyakinan tersebut membentuk pandangan hidup dan interaksi sosial seseorang. Nah, di sini pemahaman dan kepercayaan, setiap agama mempunyai pemahaman yang berbeda, entah itu dari adat atau keyakinannya mempunyai perbedaan. Nah, di sini ada prinsip-prinsip kerukunan antar umat beragama, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai keyakinan orang lain tanpa harus mencampur adukan keyakinan tersebut. Yang keempat, membangun saling menghormati dan menghargai dengan menghilangkan sikap saling curiga. Yang ketiga, membangun masyarakat dengan keyakinan bahwa keragaman adalah kekayaan bangsa Indonesia. Yang keempat, bersama-sama menatap masa depan untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Nah, itu prinsip-prinsip kerukunan antar umat beragama, yaitu saling menghormati, saling menghargai, saling membangun masyarakat dengan keyakinan bahwa keragaman adalah kekayaan bangsa Indonesia, saling bersama-sama menatap masa depan untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada membangun komunikasi yang baik antar umat beragama. Umat agama memerlukan saling pengertian, hormat, dan toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Terlibatlah dalam dialog terbuka, hindari stereotip, dan fokus pada persamaan nilai moral untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam.
Nah, di sini walaupun kita berbeda agama, tapi kita harus saling mempunyai rasa pengertian, kita harus saling menghormati, kita harus saling toleransi. Walaupun kita berbeda agama, beda keyakinan, beda pemahaman, tetapi kita harus menerapkan saling menghargai antar umat beragama. Pendidikan dan pengetahuan tentang kerukunan beragama. Pentingnya untuk membangun masyarakat yang harmonis, ini melibatkan pemahaman toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan, serta berupa membangun dialog yang positif. Nah, contohnya misalkan kita mempunyai teman, dia itu temannya berbeda agama sama kita gitu. Nah, walaupun kita berbeda agama, tapi kita harus bisa saling bisa menghargai, pengertian dan toleransi, harus saling bisa berdialog yang positif. Jadi jangan saling merugikan terhadap agamanya masing-masing, atau saling mengejek, atau saling ngasih pemahaman berbeda antara agamanya. Nah, jadi kita harus bisa saling membangun dialog yang positif. Nah, di sini ada menyikapi konflik dan ketegangan dalam kerukunan antar umat beragama. Nah, yaitu cara menyikapi konflik dan ketegangan, yaitu ada beberapa poin. Yang ke-1, dialog interfaith, pendidikan interkulturan, lembaga mediasi, kampanye toleransi, partisipasi aktif, penegakan hukum adil, pemberitaan berimbang, pemimpin yang mendukung. Nah, itu cara menyikapi konflik dan ketegangan dalam kerukunan antar umat beragama. Nah, mungkin kesimpulan dari tadi adalah menciptakan harmonis, menghormati perbedaan, dan mempromosikan nilai-nilai universal seperti toleransi, saling pengertian, dan kasih sayang. Hal ini dapat menghasilkan masyarakat yang lebih damai dan bersatu meskipun beragam keyakinan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.